profil ekonomi di Indonesia kan cukup gemuk itu di menengah ya, menengah ke bawah gitu barangkali. Jadi di mana sepertinya uang ratusan juta itu masih jumlah yang luar biasa besar sekali. Betul. Seberapa banyak kalau kita lihat dari profil masyarakat Indonesia ya, persentase mereka yang terkena penyakit kritis? Ya, bicara persentase susah ya. Kita selalu dark number, nggak jelas itu angka-angka. Tapi kecenderungan kalau dilihat pengamatan sehari-hari, dokter mencatat rumah sakit harapan kita misalnya, usia terserang jantung koroner, usia terserang stroke itu udah lebih pada usia yang lebih muda. 35-40 tahun ya, karena memang itu kan mereka tidak siap untuk itu. Dokter Tian tadi katakan bahwa tidak siap secara mental, terlebih tidak siap secara finansial. Nah, karena kenaikan ongkos berobat itu sering-sering 2 kali dari penghasilan. Taruh dia CEO, berapapun penghasilannya, karena saya pernah menemukan pasien yang terus terang jatuh miskin karena penyakit kritis. Kalau kanker harus berobat terus-menerus. Berapa ya? Cuci darah berapa? Iya, betul sekali. Cuci darah juga sekarang sudah menguras ATM gitu, yang jelas. Tapi dari Prudential, apakah ada semacam solusi begitu untuk bisa menanggulangi masalah seperti ini? Karena kan ya bisa datang kapanpun saja masalahnya penyakit seperti ini begitu. Prudential Indonesia selalu mendengarkan dan memahami kebutuhan nasabahnya, termasuk juga untuk perlindungan penyakit kritis, di mana Prudential memiliki asuransi tambahan yang bisa melindungi 79 jenis penyakit kritis yang di-cover. Nah, jadi asuransi tambahan ini bernama Pru Early Stage Crisis Cover. Namanya saja early stage, jadi tahap awal dari sebuah penyakit kritis sudah ditanggung. Dan juga Prudential sebelumnya tahun 2000 sudah punya asuransi tambahan yang melindungi penyakit kritis di tahap lanjut. Jadi diharapkan dengan diluncurkannya Pru Early Stage Crisis Cover ini lengkap jadinya perlindungannya ya. Jadi tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut, semuanya bisa di. Maksudnya tahap awal itu bagaimana, Dokter? Jadi begini, tadi saya sebutkan ada 79 penyakit kritis yang di cover. Oh, ada 79. Itu ya, jenisnya. Cara kita tahu apa saja penyakitnya bisa dilihat dari mana? Nanti ada. Jadi kalau misalnya nasabah membeli ini, tentunya ada daftarnya dan di polisnya jelas sekali tercantum. Namun dari 79 itu 33 penyakit kritis kita golongkan sebagai tahap awal. Nah, jadi kalau nasabah mengalami satu dari 33 ini, yang dibayarkan adalah 50% dari uang pertanggungannya. Sudah. Penyakit awal itu misalnya apa? Misalnya kalau cancer itu pre-cancer, tahap awal. Ya, jadi pre-cancer juga itu dimasuk sebagai tahap awal. Betul. Nasabah biasanya yang dikeluhkan adalah, aduh kankernya harus stadium 4 dulu. Ini di belakang ada nih grafiknya. Dokter, 33 jenis penyakit kritis yang dianggap sebagai ini ya, pre-early ya. Ya, betul. Ada jantung, ada apa lagi tuh? Iya, ada jantung, ada tumor, kanker ya, kelainan jantung tahap awal, ada kelainan otak, stroke, koma, dan banyak sekali kelainan neurologi juga ada di situ. Gitu. Jadi ini dianggapnya sebagai pre-early dari ini yang tahap awalnya. Tahap awal. Nah, kami juga punya yang tahap menengah, itu ada 13 jenis penyakit. Kemudian tahap lanjut ada 33 lagi jenis penyakit. Ada 33 lagi. Jadi 33 plus 13 plus 33, 79 penyakit kritis yang di-cover. Karena memang yang saya dengar, handicap kenapa orang membeli penyakit asuransi kritis ini adalah karena terms and condition-nya nggak jelas begitu kan, ketika awal ternyata nggak bisa diklaim karena belum memasuki kondisinya. Nah, ini sepertinya sudah merupakan sebuah jawaban barangkali begitu ya. Oke, kita nanti bahas lagi lebih lanjut mengenai masalah ini, Dokter, di segmen selanjutnya. Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AD11.